Malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama. Setiap lapisan langit memiliki penjaga, dan Jibril harus meminta izin untuk masuk. Rasulullah pun disambut oleh makhluk-makhluk penghuni langit dengan penuh penghormatan. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, bapak seluruh manusia. Nabi Adam tersenyum melihat roh keturunannya yang akan masuk surga. Namun beliau juga menangis saat melihat roh yang akan masuk neraka. Rasulullah menyapa Nabi Adam dan mereka berbicara dengan penuh kehangatan. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan dua nabi saudara sepupu, yakni Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Mereka menyambut Rasulullah dengan doa dan salam penuh penghormatan. Kemudian di langit ketiga, keempat, dan seterusnya, Rasulullah juga bertemu para nabi lainnya. Termasuk, Rasulullah juga diperlihatkan surga dan neraka. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga selesai. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini agar channel terus berkembang. Jazakumullahu khairan. Pada suatu malam yang tenang di tahun ke-10 kenabian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada dalam keadaan yang penuh kesedihan. Tahun itu dikenal sebagai tahun kesedihan karena dua orang terpenting dalam hidup Rasulullah, yakni istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib, telah wafat. Keduanya adalah pendukung setia dakwah beliau di tengah tantangan berat dari kaum Quraisy. Dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan sebuah perjalanan besar sebagai penghiburan dan penguatan bagi hati Rasulullah. Malam itu, ketika Rasulullah berada di sekitar Ka'bah, malaikat Jibril datang menghampiri beliau dengan membawa kabar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya untuk melakukan perjalanan agung. Sebelum perjalanan dimulai, malaikat Jibril melakukan proses penyucian hati Rasulullah. Jibril membuka dada beliau, mencuci hati beliau dengan air Zam-Zam dan mengisinya dengan iman, hikmah, serta cahaya. Hati Rasulullah disiapkan untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Setelah itu, kendaraan khusus bernama Burak dibawa untuk Rasulullah. Burak adalah makhluk putih berkilauan, lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Ia memiliki kecepatan luar biasa, mampu melangkah sejauh mata memandang dalam satu kali lompatan. Rasulullah pun menaiki Burak dan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dimulai. Perjalanan ini disebut Isra. Sepanjang perjalanan malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di beberapa tempat yang sangat bersejarah. Di setiap tempat Jibril meminta beliau turun untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Beberapa tempat yang disinggahi antara lain: 1. Madian, tempat Nabi Syuaib alaihissalam tinggal dan berdakwah. 2. Bukit Thursina, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu berupa Taurat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah disambut oleh para nabi yang telah wafat sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Mereka semua berkumpul dalam masjid yang megah dan penuh cahaya. Malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk memimpin salat. Rasulullah pun menjadi imam salat bagi seluruh nabi, menandakan kedudukannya sebagai penutup para nabi dan pemimpin umat manusia. Setelah selesai salat, perjalanan kedua dimulai, yakni perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju langit dan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit pertama. Setiap lapisan langit memiliki penjaga dan Jibril harus meminta izin untuk masuk. Rasulullah pun disambut oleh makhluk-makhluk penghuni langit dengan penuh penghormatan. Di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh manusia. Nabi Adam tersenyum melihat roh keturunannya yang akan masuk surga. Namun beliau juga menangis saat melihat roh yang akan masuk neraka. Rasulullah menyapa Nabi Adam dan mereka berbicara dengan penuh kehangatan. Di langit kedua, Rasulullah bertemu dengan dua nabi saudara sepupu, yakni Nabi Isa alaihissalam
dan Nabi Yahya alaihi salam. Mereka menyambut Rasulullah dengan doa dan salam penuh penghormatan. Di langit ketiga, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang dikaruniai ketampanan luar biasa. Rasulullah memuji keindahan ciptaan Allah pada Nabi Yusuf. Di langit keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, Nabi yang dikenal memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di langit kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, saudara Nabi Musa alaihi salam. Beliau menyambut Rasulullah dengan kehangatan. Di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Setelah berbicara dengan Rasulullah, Nabi Musa menangis. Ketika ditanya alasannya, beliau menjawab, "Aku menangis karena umatmu yang masuk surga lebih banyak dari umatku." Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapak para nabi. Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur, sebuah tempat ibadah khusus bagi malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Setelah langit ketujuh, Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha. Tempat ini dipenuhi cahaya dan keindahan luar biasa. Di tempat ini, malaikat Jibril berhenti. Ia berkata kepada Rasulullah, "Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Hanya engkau yang diizinkan melanjutkan perjalanan." Rasulullah pun melanjutkan perjalanannya seorang diri untuk bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menerima perintah untuk melaksanakan salat 50 waktu sehari semalam. Ketika kembali turun, Nabi Musa alaihi salam menyarankan Rasulullah untuk meminta keringanan karena umat manusia tidak akan mampu melaksanakannya. Rasulullah pun kembali menghadap Allah beberapa kali hingga akhirnya salat diwajibkan hanya 5 waktu sehari, namun dengan pahala setara 50 waktu. Dalam perjalanan ini, Rasulullah juga diperlihatkan gambaran surga dan neraka. Surga, Rasulullah melihat taman-taman hijau, sungai yang mengalirkan susu, madu dan air, serta istana-istana megah dari emas dan perak. Para penghuni surga hidup dalam kebahagiaan abadi, mengenakan pakaian dari sutra, ditemani oleh bidadari yang cantik, dan menikmati segala kenikmatan tanpa batas. Neraka, Rasulullah menyaksikan api yang menyala-nyala, penuh dengan penderitaan. Beliau melihat berbagai jenis siksaan. Orang yang meninggalkan salat dihancurkan kepalanya dengan batu. Pemakan riba dipaksa berjalan di atas bara dengan perut yang besar. Wanita yang membuka aurat digantung rambutnya sambil tubuhnya dibakar. Para pembohong dipotong lidahnya berulang-ulang. Setelah menyaksikan semua keajaiban ini, Rasulullah SAW kembali ke bumi dalam waktu yang sangat singkat. Esok paginya, beliau sudah berada di Makkah. Ketika menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy, banyak yang mengejek dan tidak percaya. Namun orang-orang beriman, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, mempercayai Rasulullah tanpa keraguan. Perjalanan Isra Mi'raj membawa pesan penting bahwa 1. Syalat 5 waktu adalah kewajiban utama umat Islam sebagai penghubung langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kehidupan akhirat adalah nyata, dengan surga sebagai balasan bagi orang beriman dan neraka sebagai azab bagi orang durhaka. 3. Mukjizat ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Demikianlah kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menguatkan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan share agar bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.